Bab 4146. Resonansi Jiwa Dewa. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba merasa sedikit beruntung. Dirinya tidak menyangka teknik waktu kali ini begitu kuat dan begitu sulit dilakukan. Jika tidak memutuskan untuk berkomunikasi dengan ingatan Dewa Bintang, dirinya mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami misteri dalam 10 atau 100 tahun meski sudah membenamkan diri dalam pelatihan keras. Namun setelah dialog antara Dewa Bintang dan bocah itu, Eric Kin dengan cepat memahami kekuatan aturan teknik waktu. Teknik waktu sang ayah, Alonso Kin mengontrol setiap inci persegi area sekitarnya, yang setara dengan membentuk perisai, mengisolasi dunia kecil ini dan menghabiskan banyak dukungan Reiki serta kerohanian. Tapi teknik waktu ini setara dengan mengendalikan setiap titik partikel terkecil yang membentuk segala sesuatu di wilayah ini. Perbedaannya setelah operasi hanyalah kultivator yang dapat dengan bebas berpindah-pindah di dunia ini. Nampaknya tidak banyak perbedaan, namun syarat dan penguasaan kemampuan seorang kultivator pada dasarnya berbeda. Tentu saja, Eric Kin tidak merasa bakat ayahnya dalam memahami aturan langit dan bumi jauh kalah dengan Master Mulia Galaksi. Bagaimanapun juga ayahnya belum tumbuh hingga ke tingkat Dewa Bintang dan aturan waktu mungkin bukan arah utama pencerahan sang ayah. Untungnya, aku masih memiliki warisan memori kedua dan ketiga. Ingatan pertama hanya membuat Eric Kin memahami aturan perapalan mantra teknik waktu, tetapi dia tidak dapat melakukan konsumsi kekerasan semacam ini. Namun warisan itu masih bisa ia dapatkan kembali melalui ingatan ikutan Dewa Bintang. Merenung di dunia ini, sosok Dewa Bintang dan si bocah telah lama pergi, hanya menyisakan pemandangan indah, di mana pegunungan dan sungai yang kembali normal serta seekor ikan perenang yang tidak akan pernah berani melompat keluar dari air selama sisa hidupnya. Tanpa ada nostalgia untuk adegan ini, dengan pikiran, sosok Eric Kin menghilang dari ruang ini. Selanjutnya, saatnya untuk melihat layar ingatan selanjutnya dari Dewa Bintang. Menurut pengalaman yang diperoleh Eric Kin dari menerima warisan petir, Master Mulia Galaksi akan terus memoles dan memodifikasi setelah memahami ilmu sihir tertentu, sehingga tetap sempurna. Ini berlaku untuk petir, jadi seharusnya untuk teknik waktu juga seperti itu. Sosok Eric Kin dengan cepat memasuki memori Dewi Bintang yang kedua dan ketiga. Dalam kenangan tersebut, lokasinya adalah sebuah istana yang megah. Tidak semegah seperti istana fana, tapi seperti istana dewa, anggun dan penuh pesona, tidak peduli kolam, paviliun kecil, hutan bambu atau bebatuan, ada suasana peri yang tak terlukiskan. Di depan balai terbuka candi ini, Dewa Bintang sedang berpikir sendirian. Bocah lelaki pintar itu tidak muncul di sini dan Eric Kin juga tidak melihat lelaki pemabuk itu. Mata Dewa Bintang penuh kebijaksanaan dan kadang-kadang dia mengangkat tangannya untuk menggambar beberapa kali dalam kehampaan, seolah-olah sedang meramal sesuatu. Kadang-kadang dia menutup matanya, diam-diam memikirkan beberapa perubahan. Duduk bersila di istana, dia berulang kali melakukan latihan membosankan, untuk memoles teknik waktu. Eric Kin juga duduk di seberang, diam-diam memperhatikan semua yang dilakukan Dewa Bintang. Tidak ada suara dalam gambar tersebut, namun Eric Kin dapat merasakan banyak hal melalui hembusan napas dari Dewa Bintang, mencoba lagi dan lagi. Dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya tentang Taoisme di sungai, gambar-gambar ini cukup membosankan. Namun konten yang disajikan justru yang paling dibutuhkan oleh Eric Kin saat ini. Segera, perasaan aneh melewati hatinya. Entah kapan Eric Kin menutup matanya. Saat ini pikirannya kosong dan di laut kesadaran, kesadarannya menjadi sangat terfokus, hanya tersisa teknik waktu yang terus berputar dan beredar.
Seolah-olah, teknik ini adalah dirinya sendiri dan dirinya adalah teknik ini. Saat ini, Eric Kin seolah-olah menjadi murid Dewa Bintang. Duduk bersila di depan Dewa Bintang, mempelajari metode Dewa Bintang. Eric Kin tanpa sadar mengangkat tangannya dan menggambar lintasan pertama dalam kehampaan, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Banyak reiki di dalam tubuhnya yang terpakai dan Eric Kin tidak menyadarinya, melainkan hanya mengangkat tangannya dan terus menyelesaikan jejak tersebut. Pola Dao terus berkumpul dan kekuatan ini berangsur-angsur menjadi lebih tebal, memancar keluar, lalu menyebar di ruang hampa. Pemabuk, kamu bisa-bisanya mengatakan bahwa keluarga Qin jujur, lihat bocah itu, betapa berbahayanya. Aku baru menyadari bahwa aku memberinya pintu belakang untuk memungkinkan dia menerima warisan teknik dewa, yang sudah merupakan kompensasi, tapi mengapa memberi kompensasi lagi dengan menggunakan patung? Ini kerugian besar, kerugian besar. Saat ini, di atas angkasa, si tua tamak sangat marah. Sebagai mantan kepala pelayan Dewa Bintang, dia selalu dikenal rajin dan hemat dalam mengelola rumah serta pandai dalam hal manajemen. Akibatnya, di depan bocah Eric Kin, dia ditipu 2 kali berturut-turut. Melihat orang lain memanfaatkannya bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh langsung si tua tamah. Hanya jujur bukan berarti tidak bodoh, memperjuangkan kepentingan sendiri, bagaimana ini bisa dianggap berbahaya. Selain itu, jika kamu tidak melemparkan orang ke dalam badai pasir, bagaimana bisa ada begitu banyak hal pada setelahnya? Menghadapi lelaki tua serakah yang ribut itu, lelaki mabuk itu menyesap anggur dengan santai, cegukan, menyeka noda anggur di janggutnya dan berkata dengan santai. Meskipun lelaki tua pemabuk itu juga merasa bahwa Eric Kin cukup rakus, tapi bagaimanapun juga dia adalah junior dari orang itu, jadi dia harus membelanya di depan lelaki tua serakah itu. Intinya, kamu yang akan bertanggung jawab atas kedatangan anak ini di masa depan. Jangan panggil aku tidak akan pernah melihat anak ini lagi. Si tua tamak menggertakkan giginya. Eric Kin ini benar-benar pembawa sial baginya. Setiap kali bertemu dengannya, dirinya akan selalu dimanfaatkan. Baiklah, pada saat itu kamu harus bersembunyi jauh-jauh, aku yang bertanggung jawab. Pemabuk itu menyeringai acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa bertanggung jawab, bajingan. Jika kamu bertanggung jawab, mungkin kamu akan memberi anak ini banyak keuntungan. Tetapi si tua tamak itu segera menyadari sesuatu dan menggelengkan kepalanya lagi. Tetap harus aku yang bertanggung jawab, hanya aku yang bisa menjaganya. Jangan merasa rugi, teknik sisaan ini bukan teknik dewa. Jadi pihak lawan menukar 2 patung pusaka dengan ingatan, yang lebih dari kekuatan suci dan kurang dari teknik dewa. Bukankah itu sangat tepat? Pria mabuk itu menghibur si tua tamak. Naga sisik ini memang memiliki sifat yang sulit diubah. Dulu dia suka menyembunyikan segala macam harta karun di sarang naganya, namun kini dia masih terlihat seperti seorang fanatik uang. Ini bukan tentang patung itu, kata si tua tamak dengan marah. Terserah, asalkan. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba ekspresi keduanya berubah. Mereka merasa ada gelombang besar yang datang dari bawah ruang kosong. Apa yang telah terjadi? Ada orang yang berani melakukan sesuatu di ruang ini. Apakah ada orang lain di ruang ini? Kecuali juniormu itu, tidak ada orang lain. Si tua tamak melambaikan tangannya dan kabut hitam itu terkoyak seperti kertas. Para tetua melihat dengan cepat dan ketika mereka mendarat di Eric Kin yang duduk bersila di kehampaan dan mengulurkan tangan untuk menerangi jejak di depannya, ekspresinya berubah lagi. Resonansi jiwa dewa.
Ketiga kata itu terlontar serempak dari mulut kedua tetua itu. Sialan, anak ini tidak hanya memasuki keadaan tidak ada aku, tetapi juga dapat menyatu dengan teknik Dewa Bintang ini. Pemabuk itu hampir sadar dari pengaruh alkohol karena kaget. Bersambung.